Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7 menggambarkan relasi kehidupan kita sebagai warga negara, tetapi juga sebagai warga gereja dalam tanggung jawab bersama di tengah kehidupan kita berbangsa dan bernegara, tetapi juga bergereja. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan sebuah kebetulan kita ada di dalam sebuah negara, dan bukan sebuah kebetulan juga Bapak Ibu dan saya ditempatkan oleh Allah di tengah bangsa dan negara Indonesia. Tuhan sudah mengatur kehidupan kita masing-masing, bahwa Bapak Ibu dan saya menjadi bagian di tengah bangsa dan negara ini, bukan di negara dan bangsa lain. Ia telah mengatur kehidupan kita di tengah dunia ini dengan ketetapan dan aturan yang sesuai dengan otoritas dan kehendaknya. Dan karena itu hari ini kita ditempatkan oleh Tuhan ada dalam sebuah negara dan bangsa. Dan bangsa yang kita miliki dan kita cintai ini yaitu bangsa Indonesia. Dan di sebuah negara manapun tentu ada yang menjadi pemimpin. Ada pemimpin yang bijaksana, tetapi ada juga pemimpin yang kejam, yang otoriter dan lain sebagainya. Dalam hal kepemimpinan di sebuah negara ini, kita diminta untuk merespon dengan kesadaran penuh bahwa kehadiran pemimpin dalam sebuah bangsa dan negara adalah perwakilan Allah untuk rakyatnya. Hal itu pun disampaikan dalam bagian firman Tuhan Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Rasul Paulus menulis suratnya bagi kehidupan umat Kristen di Roma dalam situasi kehidupan yang mereka alami sebagai sebuah bangsa, tetapi juga persekutuan bergereja di mana mereka ada pada masa kekaisaran Romawi. Masa pemerintahan yang tidak bersahabat dengan orang-orang Kristen. Jemaat Kristen dalam zaman pemerintahan Romawi mengalami berbagai ketidakadilan, penindasan, penganiayaan, bahkan sampai pembunuhan. Dan dalam kondisi yang tidak nyaman dan diliputi dengan ketakutan itu, ketika mengalami ancaman, dikejar, difitnah, dianiaya, bahkan dibunuh, Rasul Paulus hadir dan menuliskan surat bagi kehidupan mereka, umat Kristen yang ada dalam zaman pemerintahan Romawi. Paulus mengajak umat di Roma untuk takluk dan tunduk pada pemerintah, senantiasa berbuat kebaikan dalam kehidupan sebagai masyarakat. Ini hal yang bertentangan. Mereka berhadapan dengan pemerintah yang kejam, tetapi pada satu sisi diminta untuk berbuat baik kepada pemerintah itu. Harus tunduk kepada pemerintah. Mustahil untuk dilakukan. Mengapa demikian? Karena pemerintahnya jahat, kejam, melakukan tindak kekerasan kepada masyarakat. Tidak mungkin kita mengikuti pemerintah tersebut. Tetapi Paulus menuliskan bahwa harus tunduk kepada pemerintah. Ayat 1 firman Tuhan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah,
dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Hal yang tidak mudah untuk dilakukan oleh orang Kristen yang hidup dalam pemerintahan Romawi yang kejam, harus melakukan sebuah kepatuhan pada ketidakadilan yang sementara dijalankan dalam sebuah pemerintahan yang melakukan korup, praktek tindak kekerasan yang semena-mena. Siapakah yang tidak akan menyaksikan bahwa pemerintahan itu berasal dari Allah? Sebab pemerintahan yang berasal dari Allah adalah pemerintahan yang adil, yang jujur, dan yang benar. Tetapi kalau pemerintah melakukan hal yang tidak benar, yang tidak jujur dan tidak adil, pasti kita akan menyaksikan pemerintah itu pasti dia bukan berasal dari Allah. Maka disinilah orang percaya dituntut untuk dapat melihat dan memaknai dengan baik tentang kepatuhan. Sebab pemimpin yang ada adalah berasal dari Allah. Pemimpin yang berasal dari Allah akan memimpin dengan baik, adil, dan menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Ayat 4 dalam intro itu kita tadi dikatakan di sana bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Namun apabila dalam praktek kepemimpinannya ternyata pemerintah tidak dapat melakukan kepemimpinan yang baik, maka Allah sendiri yang akan menyatakan kedaulatannya dan penghukumannya. Maka yang tetap harus menjadi fokus perhatian kita sebagai umat Tuhan, sebagai warga negara, adalah setia melakukan perbuatan baik dengan mendengarkan suara hati. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita harus bisa menaklukkan diri, sebab Tuhan mengizinkan situasi yang demikian agar orang percaya dapat menunjukkan perannya dengan lebih baik di dalam doa dan tindakan. Kebenaran bahwa pemerintah berasal dan ditetapkan oleh Allah tidak dapat diubah. Itu dinyatakan dalam bagian firman Tuhan bahwa pemerintah berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Tetapi pada ayat keempat dikatakan di sana, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Tetapi pemerintah yang berbuat jahat pun akan mendapatkan penghukuman dan murka dari Allah atas apa yang diperbuat oleh mereka. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengajarkan kita sebagai warga bangsa untuk takluk kepada pemerintah bukan semata karena takut atau karena kita mengharapkan sesuatu, tetapi kita takluk karena Tuhan Allah yang menghendakinya. Seperti dalam kitab Efesus 5 ayat 21, Rasul Paulus katakan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut Kristus.
sehingga tidak seorang pun bisa menganggap dirinya dibebaskan dari kewajiban takluk. Kepatuhan kepada pemerintah atau takluk memiliki makna menempatkan diri dengan melakukan yang baik, dan salah satunya adalah taat membayar pajak sesuai dengan tema kita. Untuk melakukan pembayaran pajak ini dibutuhkan kerendahan hati dari seluruh rakyat termasuk orang percaya untuk mengakui bahwa ini adalah ketetapan dari Allah. Dengan membayar pajak maka roda pembangunan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan hidup dapat berkembang meningkat dengan maksimal. Pemerintah akan berupaya untuk mendatangkan kebaikan, menjamin keadilan, keamanan, menyediakan air, membuka pengembangan sarana prasarana yang menunjang dan seterusnya. Karena itu semua orang termasuk umat Tuhan wajib untuk membayar pajak sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan bukti bahwa mereka takluk dan tunduk kepada pemerintah, sekaligus menjadi sebuah pengakuan bahwa kepatuhan itu diberikan karena pemerintah adalah benar hamba Allah untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita dapat memiliki kerelaan untuk tunduk kepada pemerintah sekalipun kebijakan dan aturannya seringkali tidak sesuai dengan harapan kita? Kuncinya adalah menaklukkan diri. Penaklukan diri adalah kemampuan terbesar untuk menghidupkan suara hati. Satu hal itu terjadi, barulah kita bisa menilai diri dengan jernih. Suara hati adalah tempat Allah mengajar kita secara pribadi. Melalui pengajaran Allah kita dimampukan untuk bijaksana dan menempatkan diri, mengukur diri, dan memahami kapasitas diri kita. Kita pun akan menjadi bijak dalam menjalankan hak dan kewajiban kita, baik dalam keluarga, dalam hidup bermasyarakat, dan bernegara. Sebagai pribadi, persekutuan umat yang mengasihi Allah, kita diminta untuk secara bijak berkontribusi terhadap pemerintah. Misalnya satu yang tadi saya katakan dengan membayar pajak tepat waktu. Hal ini merupakan ukuran kepatuhan yang paling sederhana. Kita pun dapat menghormati pemerintah mulai dari tingkat yang terendah sampai tingkat yang tertinggi. Tidak ada pemerintah yang sempurna. Kita hanya diminta untuk menghargai dan menerima mereka sebagai wakil Allah yang Allah rencanakan untuk kehidupan kita ketika kita ditempatkan oleh Allah sebagai warga bangsa, warga negara, tetapi juga warga gereja. Allah yang akan menyempurnakan pada waktunya segala apa yang menjadi harapan kita sebagai warga bangsa yang mengharapkan keadilan, kedamaian, kemakmuran, dan kesejahteraan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, gereja dan negara adalah dua institusi yang berbeda namun memiliki hubungan yang erat. Bapak Ibu dan saya, kita adalah jemaat, anggota gereja, tetapi sekaligus warga negara, warga bangsa yang kita cintai. Oleh karena itu seharusnya terbina suatu hubungan yang baik antara gereja dan negara, sebab gereja adalah mitra pemerintah.
Keduanya harus berdampingan bersama dan berjalan di dalam terang firman Tuhan. Sebagai hamba Allah, pemerintah ditetapkan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi warganya dan bertugas untuk membasmi kejahatan serta menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Bila dalam kenyataannya praktek pemerintahan tidak berjalan sebagaimana hal yang baik, maka ada yang harus dilakukan oleh umat Tuhan sebagai warga negara: bergumul dan mendoakan pemerintah untuk bertobat, sehingga pemerintahan yang dijalankan adalah kepemimpinan yang mendatangkan kebaikan bagi warga negaranya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan bersama dan bermasyarakat, maka sangat penting bagi setiap orang percaya untuk menunjukkan pola dan perilaku hidup yang baik, sekalipun kita diperhadapkan dengan realita kehidupan yang menindas, yang menakutkan, yang mencekam, bahkan yang mengancam kehidupan, ketika mungkin kita berada sebagai minoritas. Kita tidak harus menjadi orang yang jahat hanya karena untuk mendapatkan perlakuan yang tidak baik, tidak adil. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tetaplah berbuat baik, sebab Tuhan berkata dalam bagian firman ini, ada waktunya untuk murka dan penghukuman Allah itu terjadi pada mereka yang berbuat ketidakadilan, ketidakjujuran dalam masa pemerintahan dan kepemimpinannya. Maka kita hanya melakukan satu hal dalam kepatuhan kita kepada pemerintah, wajib melakukan bagian kita di tengah panggilan kita sebagai warga bangsa yang Tuhan tempatkan di dunia ini. Maka jadilah orang percaya sebagai warga negara yang baik, sebab hal yang sama juga harus kita lakukan kepada Allah yang adalah sang pemilik kehidupan, raja di atas segala raja. Dalam relasi dengan Tuhan, maka sikap utama yang harus dimiliki adalah patuh dan tunduk pada kedaulatan dan segala ketetapan Allah, sebagaimana yang tertulis dan tercermin dalam firman Tuhan. Mari kita kembali dalam pergumulan hidup kita. Jadilah warga negara yang baik, yang turut bergumul mendoakan pemerintah kita ketika mereka berbuat yang tidak sesuai dengan harapan. Berdoalah minta pertobatan bagi hidupnya. Tetapi ketika kita mengalami hal yang tidak kita harapkan dalam kehidupan kita sebagai warga bangsa dan negara, tetaplah berbuat baik, sebab waktu Tuhan juga yang terbaik bagi hidup dan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.